Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Di sini saya akan bawakan pengantar dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Ini adalah materi kelas 12 dalam kurikulum 2013. Baik. Di sini kita akan lihat apa saja kompetensi dasarnya. Di sini ditampilkan dua kompetensi dasar, yaitu dari sisi pengetahuan dan keterampilan, yaitu 3.4 mengenai mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk KD 4.4-nya yaitu merancang dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menganalisis konsep negara kesatuan, menganalisis karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, mengidentifikasi kelebihan konsep negara kesatuan, menilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu menilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian ada juga menilai persatuan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1949. Selanjutnya, menilai persatuan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Selanjutnya, menilai persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kemudian menilai persatuan kesatuan pada masa reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Di sini juga siswa diharapkan bisa merancang persatuan kesatuan bangsa sebagai upaya dan mempertahankan NKRI dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini adalah hal yang diharapkan siswa bisa miliki setelah melaksanakan pembelajaran ini. Yang pertama, dengan membaca modul ajar, siswa dapat menganalisis konsep negara kesatuan dengan baik. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan membaca berbagai literatur, siswa dapat menganalisis karakteristik NKRI dengan benar. Setelah membaca literatur, siswa dapat mengidentifikasi kelebihan konsep negara kesatuan dengan tepat dan lain-lainnya. Ini juga ada tujuan pembelajarannya. Karena tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator pencapaian, jadi sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Ini adalah harapan diharapkan siswa miliki pada saat pembelajaran ini selesai. Baik, di sini ada data. Kenapa ditampilkan data kejadian perkelahian massal di Indonesia? Karena kita sedang bahas dinamika persatuan dan kesatuan. Sebenarnya dari sejarahnya kita itu sudah bersatu. Tapi kita lihat di sini ada data dari 2008 sampai 2018 selama 10 tahun, walaupun hanya dari 2008, 2011, 2014, dan 2018. Namun dalam rentang 10 tahun ini ternyata perkelahian massal itu justru meningkat. Kalau kita lihat di sini datanya, pada tahun 2008 itu ada 2.283 kejadian perkelahian massal, namun meningkat di 2018 menjadi 3.147. Ini menjadi pertanyaan untuk kita, kenapa ini terjadi? Padahal kita sudah bersatu. Jadi apa yang salah? Nah, di sini juga bisa kita lihat ada daerah rawan konflik berdasarkan jumlah konflik di Jakarta Utara. Jadi ternyata wilayah juga mempengaruhi seperti itu. Dan ini hanya di wilayah Jakarta Utara. Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak sekali konflik ya adalah di Cilincing dan Tanjung Priok. Itu sebanyak 5 konflik biasanya terjadi. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ternyata banyak sekali perpecahan-perpecahan yang terjadi di negara kita. Sehingga inilah pentingnya kita mempelajari materi ini agar kita sadar bahwa ternyata
persatuan itu jangan cuma diucapkan, tapi juga dilaksanakan. Nah, itulah yang diharapkan dilaksanakan dalam pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi tidak hanya memahami apa itu sejarahnya persatuan, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi hal-hal yang seperti tadi, konflik tadi, perkelahian massal yang tadi. Seperti itu. Baik, nah sekarang kita lihat apa sih di sini antara Indonesia dan Amerika. Ada apa di situ? Sebenarnya di sini kalau kita lihat antara Indonesia dan Amerika itu memiliki berbagai perbedaan yang ada. Ada banyak sekali perbedaan antara Indonesia dan Amerika. Mulai dari ideologinya, bentuk negaranya, walaupun ada juga persamaan-persamaan lainnya. Baik, di sini jika saya mengajar itu saya tampilkan video. Namun ini nanti bisa teman-teman cari video ini saya juga ambil dari YouTube yang menjelaskan tentang perbedaan negara serikat dengan negara kesatuan. Karena saya ada di sini, maka saya jelaskan saja sekalian apa sih bedanya negara serikat dan negara kesatuan. Jika secara bahasa, serikat itu adalah negara jamak. Jika misalnya Amerika itu adalah negara yang berserikat. Artinya dia itu terdiri dari negara-negara yang kecil yang belum merdeka, lalu mereka bersatu untuk membuat suatu negara yang besar menjadi Amerika Serikat contohnya, seperti itu. Jadi ada negara-negara bagian di situ, di mana negara bagian ini mempunyai kedaulatan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jika negara kesatuan itu negara bersusun tunggal, yaitu di mana kekuasaannya itu dipegang oleh pemerintah pusat, di mana setiap daerah tidak memiliki kedaulatan, namun memiliki otonom atau kewenangan-kewenangan yang pusat berikan kepada daerah. Itu perbedaannya. Makanya jika di negara Amerika Serikat sebutannya bukan provinsi, seperti provinsi Washington DC, provinsi Maryland, tapi sebutannya adalah negara bagian Washington DC atau States of Washington DC, dan misalnya negara bagian Maryland atau States of Maryland. Jika Indonesia sebutannya tentu bukan negara bagian, walaupun pada sejarahnya kita dulu pernah menjadi negara serikat, tapi sekarang kita sudah menjadi negara kesatuan bentuknya. Makanya sebutannya adalah provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan lain-lain. Nah, ini adalah hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut C. Armstrong, dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Maksudnya, di sini ternyata negara kesatuan itu memiliki suatu badan legislatif yang ada di tingkat nasional. Nah, ini juga ada di Indonesia, di mana badan legislatif itu adalah DPR, MPR, dan DPD. Kita memiliki itu. Dan letaknya ada di nasional. Iya, DPR, MPR, dan DPD itu berada pada tingkat nasional, seperti DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Adapun badan legislatif tingkat daerah, namun sudah diwakili oleh badan legislatif tingkat nasional. Yang kedua, pendapat C. Armstrong dapat dimaknai sebagai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Dan negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di sini bisa kita pahami bahwa ternyata ada sentralisasi dan desentralisasi. Apa sih sentralisasi? Sentralisasi itu adalah pemusatan kewenangan di satu pemerintahan atau di satu negara. Jadi, misalnya Indonesia jika dia sentralisasi, maka semua kewenangan itu atas kehendak pemerintah pusat, di mana setiap daerah tidak punya kewenangan apapun untuk mengatur daerah masing-masing. Jika desentralisasi, itu adalah pelimpahan wewenang yang dimiliki pusat kepada daerah, sehingga daerah bisa mengatur wilayahnya masing-masing, bisa membuat peraturan daerah sendiri, seperti itu. Namun, ada beberapa peraturan atau kewenangan yang tidak boleh diberikan dari pusat kepada daerah. Apa saja?
Yang pertama, kebijakan fiskal. Karena ini berhubungan sama uang. Kenapa uang tidak boleh diberikan kepada daerah? Jelas nanti kalau diberikan kepada daerah kewenangannya, misalnya di Jakarta berlaku uang 1.000, tapi di Jawa Barat aturannya sudah tidak 1.000, menjadi Rp1 pun sudah laku. Seperti itu, ada perbedaan sehingga tidak bisa ada tukar mata uang di antar satu negara. Itu tidak mungkin diberikan kepada daerah. Yang kedua, justisi atau pengadilan. Peradilan juga tidak boleh diberikan ke daerah, karena ini adalah tugasnya pemerintah pusat. Kalau diberikan ke daerah, nanti bisa menjadi berantakan. Yang ketiga adalah agama. Agama juga tugasnya pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada banyak sekali jenis agama yang ada di Indonesia, dan ini harus disamaratakan agama-agama resmi yang mana saja. Nanti kalau misalnya dibedakan, misalnya di Jakarta ada satu agama yang sudah resmi tapi di wilayah lain belum, ini bisa menjadi satu kesenjangan sosial, di mana dia merasa haknya terampas atau haknya itu tidak ada. Makanya ini sangat penting bagi setiap daerah untuk memiliki agama yang sama untuk secara resminya. Lalu yang keempat, ada juga politik luar negeri. Itu juga tidak bisa diberikan ke daerah karena itu adalah tugasnya pemerintah pusat. Nah, ini adalah karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan itu sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai satu organisme. Hal ini juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa negara kita itu sebenarnya sifatnya unitarisme. Unitarisme, integralisme, integralistik, integrasi itu artinya bersatu. Dan bahkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sistem pemerintahan di sini kita ada dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Indonesia sudah melaksanakan dua-duanya. Tapi dirasa sampai sekarang yang paling cocok memang adalah presidensial. Apa sih sistem pemerintah presidensial dan parlementer? Perbedaan dasarnya yaitu ketika presiden memegang dua jabatan dalam sistem pemerintahan presidensial. Jadi presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya memegang jabatan sebagai kepala negara saja, sedangkan yang memegang kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Makanya jika ada negara-negara yang dia itu ada sebutan Perdana Menterinya, itu sudah dapat dipastikan negara itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dari kedua sistem ini, tergantung pada kebutuhan negara saja dan kenyamanan negara itu dan keefektifan sistem pemerintahannya. Ini adalah tugas kelompok yang saya berikan kepada murid saya ketika saya belajar, dan kita akan masuk kepada masa periodisasi persatuan kesatuan. Di sini saya sudah cantumkan poin-poin pentingnya dari awal mula kemerdekaan sampai akhirnya ada masa-masa reformasi atau masa-masa sekarang. Jadi pada periode ini kita itu sudah menggunakan sistem pemerintahan presidensial, lalu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya sudah ada beberapa sistem atau susunan pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan lain-lainnya. Pada saat itu provinsi yang dibentuk masih 8 wilayah saja, jadi belum seperti sekarang yang sudah bertambah menjadi 37-38 provinsi. Sekarang sudah lebih banyak, kalau dulu hanya 8. Karena ketika kita merdeka tidak serta-merta semua wilayah di Indonesia itu ingin bergabung, seperti itu. Lalu adanya ketiga maklumat yang memberikan pengaruh cukup besar kepada sistem ketatanegaraan kita. Yang utamanya adalah maklumat 14 November 1945 yang telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita, karena merubah sistem pemerintahan yang tadinya presidensial menjadi
parlementer. Tapi sayangnya parlementer itu nggak berjalan lama karena berakhir pada 27 Desember 1949. Nah, dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Nah, inilah yang terjadi, yaitu adalah konferensi meja bundar. Ini terjadi di Den Haag untuk membahas tentang negara Indonesia pada saat itu. Nah, kita masuk kepada periode kedua, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Tidak begitu lama pada periode ini, karena pada saat ini ternyata negara kita dari kesatuan sudah berubah menjadi negara yang serikat. Sehingga kita bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi menjadi Republik Indonesia Serikat. Undang-undang dasar yang tadinya kita gunakan sebagai aturan dasar negara menjadi konstitusi RIS. Tadinya ada 8 wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia menjadi 15 negara bagian. Lalu apalagi yang terjadi pada saat itu? Yaitu adalah berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Selain itu, kita juga mempunyai Senat. Senat itu setara dengan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan, dan Perlengkapan Negara. Nah, di konferensi meja bundar tadi, di gambar yang sebelumnya, itu mengharuskan Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Nah, ini tentunya mengundang berbagai reaksi dari berbagai kalangan karena tidak semudah itu mengubah sistem pemerintahan dan tidak semuanya setuju. Pasti banyak pro kontra. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1950. Karena ternyata banyak sekali pada konferensi meja bundar itu ketika kita merubah bentuk negara menjadi negara serikat, pada faktanya, pada dasarnya tidak semuanya setuju, tidak semuanya merasa bahwa serikat itu bentuk negara yang cocok dengan Indonesia. Akhirnya banyak sekali yang menentang dan memang saat itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga pada akhirnya tahun 1950, tanggal 17 Agustus, kita berubah lagi menjadi negara kesatuan. Tadinya kan kita dari Undang-Undang Dasar itu ketika merdeka, kita menggunakan Undang-Undang Dasar. Lalu ketika menjadi negara serikat, kita menggunakan Konstitusi RIS. Nah, ketika kita selesai menggunakan Konstitusi RIS, kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar. Tapi dibentuk dulu nih badan yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar. Akhirnya kita menggunakan undang-undang yang sementara, yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada saat itu juga akhirnya muncul gerakan-gerakan separatis. Apa sih gerakan separatis? Yaitu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, seperti APRA, pemberontakan Adi Aziz, dan gerakan Republik Maluku Utara. Baik. Nah, ini adalah gambar yang menandai periode selanjutnya, yaitu adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan UUDS 1950 karena belum menemukan formula yang baru dalam aturan dasarnya. Pada saat itu kita belum kepikiran untuk kembali ke UUD 1945. Jadi pada saat itu kita masih kepikiran untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Akhirnya bentuk negara kita pada saat ini sudah kesatuan dan kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Lalu sistem pemerintahan ini masih parlementer, kita belum kembali kepada presidensial, jadi bentuk negara sudah kesatuan, aturannya masih UUD 1950, sistem pemerintahannya masih parlementer. Ternyata pada sistem pemerintahan parlementer di tahun 1950 sampai 59 ini tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena dibayangkan saja dalam rentang waktu 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ini sangat luar biasa karena biasanya pergantian kabinet saja dalam presiden seperti SBY dan Pak Jokowi itu dalam 2 periode mereka hanya mungkin 2 kali ganti kabinet, yaitu dalam rentang waktu 10 tahun mungkin 2-3 kali ganti kabinet.
ini ada 7 kali pergantian kabinet dalam rentang 9 tahun. Jadi ini cukup mengherankan. Nah, ini akhirnya menjadi pertanyaan, kenapa bisa sebanyak itu? Menunjukkan bahwa saat itu kita tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya karena kondisi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya tanggal 5 Juli 1959. Walaupun seperti itu, masih terjadi gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan yang melawan pemerintahan, seperti DI, TII, PRRI, atau Permesta. Lalu kita masuk ke dalam periode berikutnya, itu gerakan G30S PKI, ya 30 September. Nah, ini tahun 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, kita itu masih menggunakan konstitusi 1950. Waktu itu, akhirnya di tahun 59 kita kembali kepada UUD 1945. Karena pada faktanya lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang itu tidak bekerja atau tidak selesai membuat undang-undang dasar yang baru. Akhirnya Soekarno memutuskan kita kembali kepada UUD 1945. Dan di sini sistem pemerintahan pun sudah berubah lagi. Tadi kita parlementer, sudah kembali menjadi presidensial. Awalnya, ide demokrasi terpimpin pada periode ini adalah hal yang baik. Namun sejalan dengan hal itu bergeser menjadi kepemimpinan yang cenderung revolusioner atau pemimpin besar yang sulit untuk digeser seperti itu. Nah, akhirnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan karena di sini pemimpin negara pada saat itu memiliki kekuasaan yang besar terhadap Indonesia. Apa saja sih penyimpangannya? Yaitu DPR hasil pemilu yang dipilih oleh rakyat itu dibubarkan dan digantikan oleh DPR GR atau gotong royong yang diangkat anggotanya oleh Presiden Soekarno. Dan ini adalah penyimpangan karena DPR adalah perwakilan rakyat, namun pada saat itu DPR dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu membentuk MPR sementara yang anggotanya juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penetapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS ini juga penyimpangan karena dalam pasal 7 dari 1945 sebelum amandemen itu tidak menyebutkan memang berapa kali Presiden bisa menjadi berapa periode Presiden bisa memimpin, tapi tidak juga menjadi Presiden seumur hidup. Nah, ini ada juga membentuk Front Nasional. Lalu ini yang paling krusial yaitu pemerasan Pancasila. Dari Pancasila yang 5 menjadi Trisila yang 3 dan menjadi Ekasila yang 1, yaitu NASAKO, nasionalis, agama, dan komunis. Dan inilah awal mula terjadinya perpecahan pada saat itu yang kita sebut dengan G30S PKI. Selanjutnya, karena jadinya peristiwa G30S PKI, Soekarno dipaksa untuk mundur. Akhirnya Soekarno mundur dari jabatannya dan menyerahkan jabatannya kepada Jenderal Soeharto dengan istilah Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Akhirnya semenjak saat itu Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia, selanjutnya menggantikan posisi Insinyur Soekarno. Nah, ternyata masa pemerintahan Soeharto itu lebih lama lagi, yaitu 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Awalnya, pada saat itu di masa Orde Baru ini, Soeharto ingin menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan murni, dengan sebaik-baiknya. Tapi pada faktanya, itu tidak berjalan seperti itu. Dan di sini kita bahas dulu apa aja sih kelebihan pada masanya pemerintahan Soeharto. Bahkan ada sekali banyak poster-poster yang ada di truk gitu ya, atau spanduk enakan zaman kuto gitu. Ini menjadi pertanyaan gitu. Memang apa yang terjadi pada saat itu? Inilah kelebihannya zaman Soeharto. Yaitu pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang tadinya hanya $70 di tahun 68 itu langsung melesat menjadi $1.000
tahun 1996. Tentu ini adalah prestasi yang luar biasa. Bahkan katanya kita itu dulu sempat disebut sebagai macan Asia. Macan Asia itu mungkin seperti Jepang, Korea, dan Cina pada saat ini. Suksesnya program transmigrasi. Jadi tidak hanya pulau Jawa saja yang ditempati, namun daerah-daerah lain pun sudah mulai merata. Suksesnya program KB, keluarga berencana, dan sukses mengurangi buta huruf. Jadi mungkin di zaman dulu itu banyak sekali orang-orang yang masih buta huruf dan tidak bisa membaca. Tapi zaman Soeharto sudah mulai meningkat banyak orang yang bisa membaca dengan baik. Tapi ada juga kekurangan atau beberapa hal yang terjadi pada saat pemerintahan Soeharto dalam bidang ekonomi, yaitu adanya monopoli ekonomi, di mana ekonomi pada saat itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Dan bidang politik adanya praktik KKN. Nah, ini sudah bukan hal yang baru lagi kita ketahui ya, karena ini banyak terjadi pada Orde Baru saat itu, tidak hanya presidennya, mungkin bawah-bawahannya juga. Lalu bidang hukum tidak ada supremasi atau penegakan hukum. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari masa jabatannya karena dipaksa untuk mengundurkan diri oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh mahasiswa-mahasiswa pada saat itu. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan posisinya oleh B.J. Habibie. Namun pada pemerintahan B.J. Habibie ini juga tidak berlangsung lama, karena B.J. Habibie saat itu juga dipaksa mundur setelah dia menyetujui Timor Timur lepas dari Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan tragedi Trisakti yang saat itu heboh sekali karena waktu itu semua mahasiswa Indonesia itu bersatu untuk merebut ingin melengsarkan Soeharto pada saat itu. Nah, kita masuk kepada periodisasi masa reformasi ya, yang dari tahun 98 sampai sekarang. Jadi kita itu pemerintahnya sudah demokratis sekarang. Pemerintah itu sudah ada batasan kekuasaan, di mana amandemen Undang-Undang Dasar sudah ada 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, dan 2002, di mana salah satunya adalah pasal 7 yang tadinya presiden itu dikatakan bisa menjabat 5 tahun sekali dan tidak ada batasan periode. Sekarang dibatasi menjadi 5 tahun sekali, maksimal 2 kali periode. Lalu sudah ada pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara, mengamandemen Undang-Undang Dasar. Lalu presiden itu sekarang diawasi oleh DPR, dan terjadinya perubahan-perubahan yang sekiranya bisa membuat negara kita jauh lebih baik, yang lebih berpihak pada rakyat. Baik, ini adalah kata-kata pamungkas terakhirnya, yaitu thank you. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Baik, itu adalah materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekiranya ada kritik dan saran boleh ditambahkan, dan mohon maaf karena saya masih pemula. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.